Jadi kamu mengambil darah, lalu mengubahnya menjadi neuron. Itu maksudnya apa? Peta otakmu? Tepat sekali. Jadi kami mengubahnya menjadi neuron cortical frontal. Itu adalah bagian otak yang terkait dengan gangguan psikiatri. Dari tes darah. Dari pengambilan darah sederhana, dari tes darah sederhana, sama seperti tes darah lainnya yang biasa Anda lakukan. Pengalaman Anda sama persis. Anda mengambil darah, lalu Anda membuat peta. Seperti apa tampilan korteks frontal? Kami melakukan semacam pembacaan tentang seperti apa tampilan korteks frontal. Lalu setelah itu apa? Lalu kami mengeksposnya pada semua jenis obat yang biasanya harus diuji pasien di tubuh mereka sendiri. Lalu kami mengurutkan obat-obatan tersebut berdasarkan obat mana yang memiliki dampak terkuat pada neuron Anda. Di studio bersama saya hari ini adalah Thalia Cohen Solal, yang merupakan salah satu pendiri dan CEO NeuroCare, sebuah perusahaan di bidang pengobatan presisi untuk kesehatan mental. Selamat datang, Thalia. Terima kasih sudah mengundang saya, Flo. Thalia, kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan saya ingin orang-orang memahami terlebih dahulu apa yang telah kamu lakukan dan bagaimana kamu bisa sampai ke sana. Yang telah kamu lakukan adalah mengembangkan tes darah yang dapat memberitahu orang obat kesehatan mental, obat depresi, mana yang cocok untuk mereka. Apakah saya salah? Itu benar. Dan itu berarti kamu telah menghilangkan unsur coba-coba yang mana sangat menakutkan bagi banyak orang karena, seperti yang kita tahu, pil yang berbeda cocok untuk orang yang berbeda. Jadi, ceritakan kembali pada kami. Kamu adalah seorang ilmuwan saraf. Bagaimana semua ini dimulai? Saya rasa semuanya bermula dari melihat betapa buruknya situasi di bidang kesihatan mental ini. Saya punya orang-orang terdekat seperti banyak dari kita yang menderita gangguan mental dan menghabiskan bertahun-tahun mencari serta mencuba menemukan obat terbaik untuk mereka. Dan selama waktu itu, semua berdampak pada orang-orang yang mereka cintai, pada kerjaya mereka. Dan sayangnya, itu bukan akhirnya. Begitu banyak orang yang mengakhiri hidup mereka sendiri. Dan ini bukan hal sepele. Ini bukan sesuatu yang hanya ada di pikiran saja. Ini sangat memilukan dan menyebabkan terlalu banyak rasa sakit dan penderitaan bagi terlalu banyak orang. Dan ini semakin buruk, bukan? Ini semakin buruk. Ceritakan sedikit tentang epidemi kesehatan mental, tidak hanya di Israel, tetapi juga di seluruh dunia. Jadi ini telah berlangsung dalam beberapa fase yang berbeza. Pertama-tama, COVID-19 menyebabkan banyak ketidakpastian, kesepian, isolasi dan ketakutan. Dan itu benar-benar memicu peningkatan kejadian masalah kesehatan mental. Setelah itu, kita melihat apa yang terjadi pada populasi generasi Z, di mana 25% dari mereka mengalami gangguan mental, menderita depresi. 56% didiagnosis dengan masalah kesehatan mental. 56%. Dari Gener, Z di Amerika Serikat itu adalah sebuah diagnosis. itu adalah sebuah epidemi. Ini adalah sebuah epidemi dan orang-orang tidak menganggapnya serius. Dan kita masih memasukkannya ke dalam kategori penyakit yang berbeza dari penyakit jantung atau penyakit hati. Apakah kamu mengatakan bahwa ini masih dianggap kurang serius atau masih distigmatisasi? Keduanya. Aku pikir sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu. Itu sudah pasti. Tapi ini masih dianggap terlalu enteng. Dan kamu tahu, orang-orang baru menyadari ketika sudah terlambat bahwa mereka menganggapnya terlalu enteng. Wow. Dan ini tidak ditangani dengan cukup cepat. Kamu tahu, orang-orang rela menerima situasi coba-coba ini, padahal itu bukan cara pengobatan yang diterapkan di semua bidang medis lainnya. Itu sebenarnya sangat menarik. Jadi, bagaimana caramu dari hanya melihat sekelilingmu, menyadari bahwa banyak orang yang kamu kenal atau yang dekat denganmu memiliki masalah kesehatan mental, lalu berpikir, hey, aku akan menjadi orang yang menyelesaikannya. Jadi pertama-tama aku menempuh karir di bidang penelitian akademis. Benar. Jadi aku tidak benar-benar berfikir akan bisa menyelesaikan apapun dalam semalam. Tapi aku ingin berkontribusi untuk memahami lebih banyak tentang bagaimana mekanisme penyakit terjadi dan bagaimana kita bisa memperbaikinya. Jadi untuk melakukan itu, aku melakukan banyak studi akademis di Oxford, University College London untuk gelar PhD dan kemudian postdoctoral di Columbia University. Semuanya mempelajari mekanisme dasar penyakit psikiatri. Lalu aku merasa frustrasi karena tidak bisa benar-benar membawa perubahan ke kehidupan pasien secara nyata dalam keseharian mereka. Jadi, aku pun bergabung dengan industri. Jadi, aku pertama kali bergabung dengan sebuah startup pengobatan presisi di bidang epilepsi. Wah, Dan itu benar-benar luar biasa bisa melihat dampak yang bisa kita berikan pada kehidupan pasien. Dan di sanalah aku mendapatkan kepercayaan diri untuk memulai NeuroCare, di mana sekarang kami memberikan dampak di bidang kesehatan mental. jadi ceritakan kepada kami, apa yang sebenarnya telah kamu ciptakan?
Jadi secara historis, kamu sebenarnya tidak pernah benar-benar memiliki akses ke otak. Jadi jika kamu ingin mencoba membuat perkiraan yang cukup beralasan soal penanganan kesehatan mental, kamu melakukannya berdasarkan survei, mungkin PET atau MRI, tapi itu semua tidak mudah diakses oleh orang-orang. Dan yang kami lihat adalah bahwa dalam onkologi, kamu punya akses, kamu punya biopsi. Jadi, pada penyakit inflamasi, kamu punya sampel darah dan lain-lain, sepsis. Jadi yang kami lakukan adalah kami berkata, sebenarnya ada teknologi yang sedang berkembang saat ini yang kebetulan sedang saya kerjakan saat menjadi postdoktoral di Columbia, di mana kita bisa mengakses neuron pasien untuk semua orang. Bagaimana cara kita melakukannya? Teknologi yang sudah mulai berkembang saat saya masih di dunia akademis memungkinkan Anda mengambil sampel darah dan mengubahnya menjadi neuron. Jadi, Anda mengambil darah, lalu mengubahnya menjadi neuron. Maksudnya apa? Peta otak Anda? Tepat sekali. Jadi kami mengubahnya menjadi neuron cortical frontal. Jadi itu adalah bagian otak yang terlibat dalam psikiatri. Dari tes darah. Dari pengambilan darah sederhana, dari tes darah sederhana. Sama seperti tes darah lainnya yang biasa Anda lakukan. Pengalaman Anda sama persis. Anda mengambil darah, lalu Anda membuat peta. Seperti apa tampilan korteks frontal? Saya tidak akan benar-benar menyebutnya peta, tapi kami memang, mungkin semacam hasil pembacaan seperti apa tampilan korteks frontal. Seperti itu. Lalu apa selanjutnya? Lalu kami memaparkannya pada semua jenis obat yang biasanya harus diuji pasien di tubuh mereka sendiri. Lalu kami mengurutkan obat-obatan tersebut berdasarkan obat mana yang memiliki dampak terkuat pada neuron Anda. Pada akhirnya, neuronlah yang memicu dan membuat perbedaan dalam perilaku Anda. Wow, jadi intinya Anda menghilangkan rasa sakit dari proses coba-coba dengan melakukannya di laboratorium. Tepat sekali. Tolong katakan ini sudah digunakan. Ceritakan sedikit tentang peluncurannya. Apakah sudah tersedia? Apakah orang-orang sudah menggunakannya? Ya, kami sangat senang akhirnya bisa tersedia untuk orang-orang mulai hari ini. Wow. Kami mengubah hidup banyak orang. Kami sudah tersedia di Israel. Kami juga tersedia di Amerika Serikat dan di seluruh Eropa. Dan bisa memberikan dampak pada hasil pasien adalah impian yang menjadi kenyataan bagi saya. Jadi, apakah dokter di seluruh dunia, apakah sekarang Anda harus mendidik mereka agar bisa mengatakan, lihat, jangan hanya apakah ini untuk psikiater atau dokter umum? Siapa yang melakukan tes-tes ini? Dan apakah mereka tahu bahwa Anda bisa melakukan ini? Mungkin ini pertanyaan yang berbeda. Apakah ada penolakan dari kalangan praktisi medis konvensional, Anda tahu? Jadi pertama-tama, siapapun pasien bisa datang ke situs web kami dan memesan tesnya, karena kami juga tersedia langsung untuk pasien. Jadi seperti tes DNA, Anda bisa melakukannya. Tepat sekali. Wow, oke, tepat sekali. Jadi sekarang siapa saja bisa mengunjungi situs web kami, neurocare.com, dan memesan tes kami. Lalu mereka membawa hasilnya ke dokter mereka untuk membantu dalam penulisan resep. Benar. Dan Anda memberikan mereka semacam ringkasan tentang obat mana yang Anda rekomendasikan. Tepat sekali. Anda bilang yang ini paling cocok untuk Anda. Yang ini memberikan dampak terbesar pada neuron Anda. Tepat sekali. Jadi itu tersedia untuk siapa saja. Kami juga pergi ke dokter. Kami sedang mendidik psikiater terlebih dahulu. Tapi ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam perawatan primer. Tentu saja. Ada daftar tunggu yang sangat panjang untuk psikiater. Itu sebenarnya adalah masalah utama dalam perawatan psikiatri. Orang-orang berpikir, aku bahkan tidak akan repot-repot karena aku tidak bisa mendapatkan psikiater yang baik dalam beberapa bulan atau sesuai anggaranku. Itu benar. Jadi, ini bisa membantu layanan kesehatan primer menangani pasien dengan lebih baik dan mengurangi beban pada sistem psikiatri yang sudah kewalahan. Dan apakah Anda sudah menguji bagaimana efektivitasnya? Orang-orang bilang, ya mereka berhasil di percobaan pertama. Apa hasilnya sejauh ini? Jadi kami memiliki hasil luar biasa yang menunjukkan bahwa efektivitas kami beberapa kali lebih tinggi daripada dokter pada umumnya. Dan kami akan mempublikasikan studi-studi ini dalam beberapa minggu ke depan. Kami berharap hasilnya bisa segera dipublikasikan. Dan kemudian kami juga memiliki hasil nyata dari dunia nyata yang juga mulai masuk, yang sangat berdampak bagi seluruh tim kami, di mana para pasien memberitahu kami bahwa mereka akhirnya merasa lebih baik setelah bertahun-tahun mencari jawaban. Mencari jawaban. Tepat sekali. Jadi ceritakan beberapa kisah kepada kami. Apa yang kamu dengar? Jadi pertama-tama, salah satu pasien, seorang remaja berusia 19 tahun yang sudah mengalami siklus melalui WOW, banyak sekali. 30% dari pasien yang datang kepada kami adalah dewasa muda.
karena mereka sangat tertantang di masyarakat saat ini. Mereka sangat terdampak. Mereka sangat terdampak parah. Seperti yang saya katakan, kita sudah membicarakan betapa tingginya angka-angka tersebut. 56% itu gila, ya. Dan pada remaja usia 14 sampai 18 tahun, bunuh diri adalah penyebab kematian terbesar. Apa kamu bercanda? Itu penyebab kematian terbesar. Maaf, bunuh diri adalah pembunuh terbesar kedua. Yang pertama adalah kecelakaan. Wow. Jadi yang kedua, penyakit terbesar yang merenggut nyawa orang adalah masalah kesehatan mental, penyakit mental. Jadi kita seharusnya, tentu saja, berinvestasi pada populasi tersebut, memberikan mereka akses ke peluang-peluang baru seperti ini secepat mungkin. Jadi ceritakan tentang yang berusia 19 tahun itu. Jadi dia sudah mencoba 4 jenis obat yang berbeza. Usianya baru 19 tahun. Dan butuh waktu untuk mencoba, lalu menyadari bahwa itu bukan untukmu. 2 sampai 3 bulan untuk setiap obat. Dan juga beberapa di antaranya bisa punya efek samping yang buruk kan? Benar. Jadi pikirkanlah, gadis berusia 19 tahun, kenaikan berat badan, berkeringat, jantung berdebar, semua ini terjadi saat kamu bahkan tidak bisa bersosialisasi seperti yang kamu harapkan di usia ini. Maksudku, itu sangat melemahkan untuk karier akademismu. Itu juga melemahkan kepercayaan dirimu. Tentu saja. Ini adalah usia yang sangat rentan. Jadi kamu tidak ingin membuang waktu seminggu dengan obat yang salah. Tidak. Belum lagi rata-ratanya 18 bulan menurut statistik. Jadi ini adalah seorang wanita muda yang datang setelah mencoba sejumlah obat. Tepat sekali. Sudah melakukan tesnya. Dan tes itu menunjukkan obat baru untuknya. Dia belum pernah mencobanya sebelumnya, jadi dia mulai menggunakan ini. Dan dalam 2-3 minggu, suasana hatinya sudah mulai membaik. Sekarang dia memiliki kualitas hidup yang sangat baik setelah beralih ke tes kami, hasil kami, daripada proses coba-coba. Itu luar biasa. Dan ini tersedia di seluruh dunia, di mana-mana? Israel, Eropa, dan Amerika Serikat. Wow. Jadi ceritakan padaku, maksudku, kamu seorang ilmuwan. Kamu ilmuwan yang meneliti otak. Masa depan pasti ada di ranah pengobatan presisi, kan? Apakah kamu melihatnya di bidang lain? Ya, maksudku kanker memang menjadi pelopor dalam pengobatan presisi. 75% dari obat-obatan baru memiliki biomarker pengobatan presisi. Semacam biomarker yang mengatakan kamu harus minum obat ini karena alasan X. Kamu tahu, semua yang aku tahu tentang gen BRCA1 dan berbagai gen lain di onkologi. Iya. Dan tingkat keberhasilan dalam pengobatan kanker sekarang sangat luar biasa dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu. Dan era-era itu akan datang ke semua bidang yang berbeda. Jadi angkanya 75% untuk onkologi. Untuk bidang lainnya angkanya 47%. Jadi bidang-bidang lainnya sedang mengejar ketertinggalan. Mengejar ketertinggalan. Tepat sekali. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi anggapan bahwa satu solusi cocok untuk semua, hampir untuk apapun. Bahkan untuk statin, kamu harus memilih. Untuk obat ADHD pun, kamu harus memilih. Jadi sekarang saatnya untuk membawanya ke seluruh bidang. Waktu pertama kali kamu memberitahuku tentang ini, aku memohon agar kamu masuk ke bidang ADHD. Karena sebagai seorang ibu dari 2 anak yang memakai obat ADHD, aku merasa kami banyak melakukan coba-coba. Dan beberapa di antaranya sangat negatif dan berdampak buruk. Kamu tahu, sudah cukup sulit untuk memberikan obat apapun kepada anakmu yang sebenarnya aku tolak selama bertahun-tahun. Tapi kemudian memberikan obat yang salah kepada mereka. Rasanya sangat bersalah. Apakah kita bisa mengharapkan hal itu dari NeuroCare di masa depan? Ya, aku mendengarkan, Flo. Dan itulah yang ingin kami jadikan indikasi berikutnya. Jadi kami berharap mungkin sekitar tahun 2027 atau 2028. Maksudku, kamu melihat otak yang sama kan? Metodenya sama, tapi sekarang kamu harus, kurasa, mengisi data ke dalam kumpulan data tersebut. Jadi ya, kami benar-benar telah membangun sebuah platform. Tepat sekali, seperti Kemampuan untuk melihat otak tiba-tiba membuka peluang untuk hampir semua kondisi di bidang itu. Dan fakta bahwa kami bisa membuatnya dapat diproduksi secara massal dengan waktu pengerjaan atau kamu tahu, dalam kerangka waktu yang masuk akal untuk perilaku manusia, itulah sebenarnya teknologinya. Itulah yang benar-benar dilakukan oleh NeuroCare. Dan sekarang kami hanya menerapkannya pada berbagai kasus penggunaan. Jadi, kasus penggunaan pertama kami adalah depresi. Kasus penggunaan kedua kami akan ADHD. ya, saya rasa kamu akan membuat banyak orang tua sangat-sangat bahagia. Karena itu adalah kamu tahu, saya hampir menyinggung beberapa psikiater dan neurolog. Karena saya bilang, kamu tahu, semua orang bilang, kamu harus pergi ke neurolog ini. Dan saya bilang, kenapa? Semuanya hanya coba-coba. Dan mereka akan bilang, tidak. Saya bilang, semuanya hanya coba-coba. Saya tahu sebagai seorang ibu, itu selalu coba-coba. Tepat sekali. Jadi menurut saya, pada ADHD,
Orang tua memilih untuk menunggu daripada melakukan hal yang salah terhadap anak mereka. Tentu saja. Jadi pada depresi, Anda akan keluar dari klinik dokter. Dia mungkin akan meresepkan Anda obat dan dia juga akan meresepkan kita secara bersamaan. Dan pada saat Anda sudah mencoba obat itu, hasil dari kami sudah ada di kotak masuk Anda. Jadi, ini menghemat waktu berbulan-bulan dari coba-coba. Pada ADHD, kami pikir orang-orang akan ingin menggunakan ini sejak awal, meluangkan waktu dan memastikan bahwa anak mereka memulai dengan obat yang tepat sejak pertama kali. Tepat sekali. Tidak ada yang mau melakukannya. Sudah cukup berat harus melakukannya sejak awal. Tepat sekali. Jadi kamu mendirikan perusahaan ini, startup ini di Israel. Jadi sekarang kamu pada dasarnya menjadi bagian dari negara startup. Jadi ceritakan sedikit, bagaimana rasanya bekerja di sini? Apakah itu lebih mudah atau lebih sulit daripada yang kamu bayangkan jika dilakukan di tempat lain? Apakah ada suasana di mana orang-orang di sini lebih bersemangat untuk mencoba hal-hal baru? Bagaimana rasanya melakukannya di sini? Karena kamu kan tidak lahir di sini seperti aku. Kita berdua adalah imigran. Bagaimana rasanya bagimu melakukan ini di sini? Menurutku, itu adalah keputusan yang luar biasa. Israel sebagai ekosistem, terutama di bidang ilmu hayati, Sangat dinamis. ada begitu banyak. Menurutku, Israel memiliki jumlah PhD ilmu hayati per kapita tertinggi. Jadi kamu punya orang-orang hebat untuk dibawa ke timu. Semua orang di sana punya selera risiko yang cukup tinggi, atau mentalitas sebagai bangsa startup. Jadi, individu-individu berbakat sangat bersedia mengambil risiko untuk bergabung dengan startup tahap awal. Itu bukan mentalitas yang sama seperti yang kamu temukan di negara lain. Jadi, kamu bisa mendapatkan orang-orang berkualitas tinggi dan berada di ekosistem di mana semua orang saling mendukung. Benar, memang seperti itu. Dan apalagi kamu memulai di ekosistem Yerusalem, yang sangat saya banggakan pernah terlibat dari sisi kebijakan. Kamu juga memulai di Mass Challenge, salah satu akselerator pertama yang kamu ikuti. Dan saya benar-benar setuju denganmu bahwa ekosistem di sini sangat mendukung. Tepat sekali. Ketika kami benar-benar meluncurkan perusahaan kami mendapatkan banyak manfaat dari berbagai elemen Startup Nation Israel dan juga ekosistem Yerusalem. Pertama-tama, program Accelerator Mass Challenge yang luar biasa. Kedua, kami berada di BioGIF yang merupakan tempat yang sangat unik. Tidak banyak tempat seperti itu di seluruh dunia. Itu adalah laboratorium yang bisa kamu sewa ruangnya Di sebuah rumah sakit. di kampus Giv Givat Ram, Universitas Ibrani. Dan fakta bahwa hal ini ada di sini, di Israel, dan kebetulan terjadi di Yerusalem itu sangat unik, karena sekarang semakin banyak kota-kota berbeda di seluruh dunia. Tapi bagaimana Israel bisa mendapatkannya begitu cepat? Ini sangat inovatif. Laboratorium King. Tepat sekali. Jadi itu mungkin salah satu yang pertama di dunia? Tepat sekali. Itu termasuk yang pertama di dunia. Dan Israel mendapatkannya lebih dulu karena memang seperti itulah mentalitas Israel. Israel melihat sebuah peluang dan membuatnya tersedia bagi rakyatnya jika itu akan mendorong inovasi. Dan kemudian bagian ketiga adalah kami menerima pendanaan dari Otoritas Inovasi Israel. Sebuah model yang luar biasa yang membantu perusahaan-perusahaan di tahap awal, apalagi jika berada di Yerusalem. Dan itu membantu kami mengurangi risiko dan mendapatkan data awal pertama untuk menunjukkan bahwa kami bisa membaca neuron dari pasien dan mulai mewujudkan produk ini. Dan pada momen apa saya ingin kamu membawa kami kembali, kamu menyadari bahwa kamu menemukan sesuatu. Pada momen apa kamu merasa, ya Tuhan, kita bisa membaca neuron-neuron itu? Apakah itu sesuatu yang kamu coba terus-menerus, lalu akhirnya terjadi, atau sesuatu yang sudah kamu bawa sejak awal? Pada momen apa kamu berpikir, aku rasa aku akan melakukan ini? Maksudku, aku memutuskan untuk melakukan ini karena, kamu tahu, kepercayaan diri yang naif setelah aku pindah ke Israel. Tapi sebenarnya baru-baru ini ketika kami mendapatkan data dalam skala besar, Kamu tahu, aku tahu bahwa kamu bisa membaca neuron. Aku menghabiskan 5 tahun di Universitas Columbia membaca neuron. Aku membacanya secara manual. Aku membacanya, kamu tahu, hanya beberapa neuron sekaligus kalau boleh dilebih-lebihkan. Tapi untuk bisa menjadikannya produk serta membuktikan bahwa ini benar-benar prediktif pada pasien nyata, dalam kondisi dunia nyata, dan pada skala yang cukup besar. Itulah yang baru saja keluar di makalah yang akan kami terbitkan. Dan baru-baru ini kami berhasil mengeluarkan data tersebut. Dan mulai, kamu tahu, membicarakannya di konferensi dan sebagainya. Dan akhirnya ketika aku menyadari bahwa kami berhasil melakukannya dalam skala besar dan bersifat prediktif. kapan itu terjadi? Itu sekitar 6 atau 8 bulan yang lalu. Benarkah? Seperti apa momen itu? Itu benar-benar perasaan lega yang sangat besar karena aku telah membawa begitu banyak orang di sekitarku. Kamu mengumpulkan begitu banyak uang, kamu membangun semua ini.
Dan melihatnya, itu juga memberikan kepuasan yang luar biasa. Seperti akhirnya, ini akan benar-benar membuat perbedaan. Seperti yang selalu kita inginkan. Karena semua ini menunjukkan bahwa hal ini benar-benar berdampak. Orang-orang, banyak orang di bidang persaingan Anda? Apakah ini salah satu yang pertama? Jenis. Apakah ini satu-satunya perusahaan yang melakukan ini? Ini satu-satunya perusahaan yang kami tahu melakukan hal ini. Itu luar biasa. Ini benar-benar menarik. Kamu harus berani di Israel, kan? Ini adalah tantangan atas apa yang telah kami lakukan. Dan ini kamu dan seorang wanita lainnya. Tepat sekali. Jadi, ini adalah startup ilmu kehidupan yang dijalankan oleh perempuan. Tepat sekali. Ini akan mengubah cara orang memandang kesehatan mental. Ini benar sekali. Benar-benar luar biasa. Dan kemudian otak secara keseluruhan. Jadi, setelah ADHD, kami juga ingin merambah ke bidang epilepsi. Jadi, neurologi sudah ada dalam pandangan kami. Kami sudah bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk membantu mereka. Kami juga telah membantu di bidang penyakit Alzheimer maupun psikiatri. Jadi, kami benar-benar bisa memberikan dampak pada seluruh ranah kesehatan otak. Wah, ini sangat menarik. Pertanyaan lainnya adalah mengapa kita bahkan membedakan antara kesehatan mental dan kesehatan neurologis? Kenapa? Aku tidak pernah mengerti. Aku tidak pernah membelah hatimu menjadi dua bagian. Aku tidak pernah mengerti kenapa kita harus membuat janji dengan ahli saraf atau psikiater dan apa bedanya. Dan sebentar lagi, mungkin kita akan membuat perbedaan itu menghilang, kau tahu? Apakah AI yang membuatmu melesat? Tentu saja. Jadi, salah satu dari ada beberapa tantangan yang harus kami atasi untuk membuat neuron tersedia untuk semua orang. Benar. Jadi, yang pertama adalah tantangan biologis, seperti mengambil darah dan mengubahnya menjadi neuron. Dan yang kedua adalah membacanya, karena sebenarnya neuron itu sangat kompleks. Benar. Peta ini, jaringan neuron yang kita baca konektivitasnya, kamu bisa menghabiskan ribuan jam sebagai manusia untuk memberi anotasi pada tingkat konektivitas itu. Dan itulah yang Kami lakukan. Dan kemudian kamu harus membandingkannya dengan pengobatan. dan kemudian kamu melakukannya. Kamu melakukannya untuk setiap obat. Lakukan lagi. Dan lakukan lagi 3 kali pada ribuan neuron. Dan kamu tahu, aku menghabiskan 5 tahun sebagai peneliti postdoktoral melakukan banyak pekerjaan manual di sana. Dan sekarang, dengan menggunakan algoritma AI kami dapat langsung membaca tingkat konektivitas itu. Dan itulah yang benar-benar memungkinkan semuanya. Itu juga menghilangkan variasi. Manusia itu bervariasi. Benar sekali. Jadi sekarang kita punya hasil yang jelas tentang bagaimana neuron pasien merespons. Dan itu terjadi secara instan, andal, dan konsisten. Maksudku, kamu pasti benar-benar merasa sangat bangga dengan pencapaian ini. Dan sepertinya, kamu baru saja mulai. Tepat sekali. Kamu bisa saja benar-benar memperbaiki begitu banyak masalah neurologis yang memengaruhi kita semua. Kamu tahu, seperti yang kamu bilang, semua orang terpengaruh oleh sesuatu. Ibuku, kamu tahu, sayangnya meninggal saat mengidap penyakit Alzheimer. Dan semoga saat aku seusianya nanti, kamu sudah menemukan cara agar aku tidak mengalaminya, Thalia. Tidak ada tekanan kok. Ya, kamu memintaku untuk memecahkan ADHD. Nah, ini aku, begitu. Kamu sedang mencari solusi untuk depresi. Kamu juga akan mencari solusi untuk ADHD. Dan itu sangat menginspirasi bahwa kamu bukan hanya, kamu tahu, seorang perempuan. Kamu juga seorang ibu dan kamu bisa mengatur semuanya dengan baik. Dan kamu melakukan begitu banyak hal dengan dampak global yang besar. Aku tidak mengenal banyak orang yang memberikan dampak sebesar yang kamu lakukan dalam membuat orang menjadi lebih baik, menyembuhkan orang. Dan terutama sekarang, kamu tahu, dengan semua trauma yang telah kita alami di sini di Israel, ketika kita membutuhkan begitu banyak penanganan trauma di seluruh dunia. Secara umum, tapi terutama khususnya di sini setelah 7 Oktober, pasti itu memberimu kepuasan yang luar biasa. Bahwa kamu benar-benar bisa membantu para tentara, para korban, orang-orang yang hancur setelah 7 Oktober. Tepat sekali. Jadi aku selalu duduk di sana dengan perasaan frustrasi setelah aku pindah ke Israel dan menyadari bahwa semua teknologi Israel yang luar biasa ini sedang diciptakan, tapi begitu banyak di antaranya yang tidak tersedia di Israel. Itu dijual. Itu dijual atau pasar pertama mereka adalah Amerika. Dan mereka tidak repot-repot membawanya ke Israel, seperti pasar mereka sendiri. Jelas, beberapa di antaranya adalah produk konsumen yang tidak terlalu berdampak besar pada kehidupan pasien. Meskipun saya sempat melihat beberapa teknologi untuk bayi baru lahir. Kamu tahu, Itu adalah teknologi yang menyelamatkan nyawa. Dan saya tidak bisa. Saya harus pergi ke negara lain untuk mendapatkan teknologi dari Israel. Dan itu bukan yang saya inginkan. Saya melakukan aliyah, saya seorang Zionis.
Saya melakukan aliyah karena suatu alasan, dan itu sangat penting bagi saya, terutama setelah 7 Oktober bahwa tes ini tersedia di sini, di Israel. Jadi kami berusaha keras, kami memastikan itu adalah prioritas bagi kami. Tidak mudah di sini dengan birokrasi dari Kementerian Kesehatan. Tepat sekali, tepat sekali. Jadi itu adalah prioritas bagi kami. Dan kami sangat-sangat senang bahwa kami benar-benar bisa meluncurkannya di sini, di Israel juga. Dan memberikan sedikit kontribusi kami terhadap penderitaan yang telah terjadi sejak 7 Oktober. Ya, saya pikir ini akan lebih dari sekedar sedikit kontribusi. Talia, kol hakavot, kerja bagus atas pekerjaan luar biasa yang telah kamu lakukan. Ini benar-benar menginspirasi. Dan untuk kalian semua di luar sana, ketahuilah bahwa NeuroCare adalah tes yang tersedia untuk siapa saja yang kalian kenal yang sedang mengalami masalah kesehatan mental. Dan ini diciptakan oleh seorang wanita luar biasa, imigran di sini di Yerusalem, Talia Cohen Salal. Dan NeuroCare, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih.